Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, bertemu lagi dalam tausiah Islami, yang mana pada pertemuan malam hari ini kita akan membahas suatu materi pelajaran yang disebut dengan TBG, yaitu takut, bingung, gelisah yang melanda diri pribadi seseorang. Baik, seperti mana kita kembali pada tausiah Islami ini dalam rangka menjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah kita dan mempertebal keimanan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan malam ini, pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Takut dan bingung, khaufun. Nah, faman tabi'a, siapa yang mengikuti petunjuk hudaya, petunjuk Allah, ya, fala khaufun, dia tidak akan pernah takut. Tidak ada rasa takut. Alaihim, atas dirinya, walahum yahzanun. Nah, jadi kenapa orang itu bisa takut, bingung, gelisah? TBG, ya. Apa itu T? Takut, bingung, gelisah. Nah, inilah penyakit manusia, ya. Manusia itu kalau dia diserang dengan penyakit takut, bingung, gelisah, pasti akan mempengaruhi jasmaninya dan rohaninya. Hadirin yang dirahmati Allah, faman tabi'a hudaya, maka ikutilah petunjuk Allah kalau kamu ingin terhindar dari penyakit TBG. Nah, timbulnya penyakit takut, bingung, gelisah itu bermain di muara hatimu atau di dalam jiwa. Dia ini menyerang di dalam jiwa. Nah, ya, jiwa seseorang itu diserang. Diserang apa? Rasa takut, rasa bingung, rasa gelisah di dalam jiwanya, sehingga jiwanya itu, ya, kita tahu kemarin dalam pelajaran yang lalu bahwasanya jiwa itu ada di hati, hati itu menempel di dalam jantung. Jiwanya timbul rasa takut, timbul rasa bingung, timbul rasa gelisah. Apa kata Allah? Faman tabi'a hudaya, maka ikutilah petunjuk Allah. Fala khaufun 'alaihim, supaya kamu tidak ada rasa takut, bingung, gelisah, wala hum yahzanun. Hadirin yang dirahmati Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'. Kuturunkan Al-Quran itu sebagai obat, ma huwa shifa' wa rahmatul lil mu'minin. Pasti jika kita bicara Allah, Allah menurunkan Al-Quranul Karim ma huwa shifa' sebagai obat. Nah, kalau kita menggunakan petunjuk Allah Al-Quran sebagai obat, maka sudah selayaknya la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut. Salah satu obat yang Allah turunkan, ya, di dalam jiwa seseorang itu apabila dia menggunakan tabi'ah hudaya Al-Quran sebagai obat, maka obatnya adalah TBS. Apa? TBS. Apa itu TBS? Yaitu ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. B-nya apa? Bismillah. S-nya apa? Syahadat. Salat. Salawat. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, inilah obat yang paling ampuh.
bagi seseorang itu apabila di dalam jiwanya diserang penyakit takut, bingung, gelisah. Nah, baik. Setelah kita tahu penyakit itu menyerang manusia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya, maka penyakit takut hilang. Bingung di antara dua pilihan, tanamkanlah bismillahirrahmanirrahim. Gelisah, bersyahadatlah, lakukan sholat, lakukan berselawat. Insya Allah jika obat yang ditanamkan ke dalam jiwa ini benar-benar tertanam dari lubuk hati yang paling dalam, maka penyakit takut, bingung, gelisah hilang dengan seketikanya. Insya Allah amalkan Qabil itu, mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan kita semuanya dan sahabat-sahabatku. Nah, kembali kita kepada jiwa. Sudah? Jiwa manusia, ya, dia akan redup. Paham? Ibaratkan HP Android, ya. Kalau dia lagi redup, lowbat, jangan HP-nya kau buang, tapi kau caslah HP tadi sehingga powernya naik kembali. Nah, bagaimana mengisi power tadi, ya, yang disebut para alim ulama kita, yaitu iman. Nah, di sini ada 7 resep yang harus dimiliki. Resep ini merupakan satu metode cara mengecas jiwa yang lemah. Pertama ada qudrat, yang kedua ada iradat, ketiga ada ilmu, keempat hayat, kelima sami', basar, dan kalam. Perhatikan baik-baik, ya. Sifat pertama qudrat itu harus dihidupkan. Sifat iradat hidupkan juga. Sifat ilmu hidupkan dalam jiwamu. Sami hidupkan juga. Basar hidupkan juga. Kalam hidupkanlah. Nah, jadi fungsi Al-Quran ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin, akan bekerja itu Al-Quran di dalam diri pribadi seseorang apabila jiwanya dihidupkan, dihayatkannya, ya. Inilah yang disebut dengan on off. Paham ya? Nah, jika jiwa seseorang itu mati, maka bangkitkanlah hayatnya dalam jiwamu sehingga on, hidup dia. Setelah jiwamu hidup, apa tandanya jiwa hidup? Timbul semangat untuk baca Al-Quran, timbul semangat untuk sholat malam, timbul semangat untuk perbanyak zikir, timbul semangat untuk beriktikaf, bertafakur, bermeditasi, timbul semangat, timbul bangkit jiwamu. Nah, di dalam hal ini qudrat, ya, kita tahu qudrat itu artinya kuasa. Apa? Kuasa. Iradat, kehendak. Ilmu, pengetahuan. Sami, pendengaran. Basar, penglihatan. Kalam, yaitu berkata. Nah, perhatikan baik-baik rumusnya. Jika jiwa seseorang sudah hidup, ya hayyu ya qayyum, hidup dan berdiri sendiri jiwa tadi, maka bangkitkanlah qudrat di dalam jiwamu. Kau punya kuasa. Paham? Ini cara pengendaliannya. Ya, begitu dengar hayya 'alas shalah, coba tanya ke dalam jiwamu. Hei jiwa, bukankah kau diberikan Allah hayat dalam jiwa? Mana kuasamu? Kenapa si jiwa ini tidak bisa memerintah si jasmani? Nah, ini dia. Nah, maka si jasmani pun bergerak dengan izin Allah atas perintah jiwa yang hidup. Ya, kuasa.
jika di dalam diri seseorang itu tidak hayat, tidak hidup jiwanya, maka jangan kau buang jasmanimu, tapi kau dekatilah si hayat tadi itu yang ada di dalam jiwamu, supaya bangkit kudratmu, ada kuasa, ada kehendakmu. Kedua, yang ketiga, ada ilmu yang Allah kasihkan nanti kepada dirimu. Begitu juga syami, basar, kalam. Para ulama-ulama tasawuf membagi 7 kekuatan ini yang Allah titipkan ke dalam jiwa sanubari manusia. Hadirin saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, faman tabi'a hudaya, maka ikutilah petunjuk Allah. Wala khaufun alaihim, hilanglah rasa takut, bingung, gelisahmu. Wala hum yahzanun. Nah, hadirin saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, inilah resep yang harus diamalkan jika jiwamu lobet ataupun lemah. Ingat, dalam tausiah ini pelajaran kita semakin hari semakin naik terus, maka jangan lupa sering-seringlah buka terus tausiah-tausiah yang kemarin, karena pelajaran kita dia semakin hari semakin naik terus ke atas. Jika kurang paham, ulangi lagi ke bawah. Ya. Nah, jika sudah paham, naikkan terus ke atas. Inilah konsep di dalam menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata lain dari takut, bingung, gelisah itu kalau bahasa sekarang galau, lebih galau, timbul waham, waham. Akhirnya orang yang ditimpa penyakit takut apa? Takut miskin, ya, takut tidak punya pekerjaan, takut apa nih? Bingung, mana yang mau kupilih di antara 2 pilihan? Gelisah, ya, tahu ya, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, bagaikan kucing kurus mandi di papan kayu jati, ya, badan kurus karena memikirkan si jantung hati. Nah, siapa si jantung hati itu? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada tausiah kita ini. Ingat, pelajaran kita semakin hari semakin naik ke atas. Ya, jika kurang paham, ulangi lagi ke bawah. Lihat lagi pelajaran-pelajaran yang pertama. Karena seluruh pelajaran tausiah ini, ya, akan berurutan dari alif sampai ya. Artinya disitulah yang disebut dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sebatas firman, tidak sebatas kalam Allah, tidak sebatas mukjizat Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tapi Al-Quran sebagai wahyu, yang mana kita tahu bahwasanya wahyu itu adalah yang menghidupkan. Nah, saudara-saudaraku, hidupkan jiwamu, isi dengan kekuatan yang 7 ini di dalam jiwamu, sudah, sehingga jiwamu menjadi power, atau jiwa yang sudah memiliki kekuatan Allah, maka dia bisa memerintah jasmanimu sehingga rohanimu bekerja dengan baik dan benar. Apabila di dalam jiwamu ini mampu mengendalikan jasmanimu, pasti di luar jasmanimu bisa kau kendalikan. Inilah pelajaran-pelajaran orang-orang hebat yang ada di dunia ini, baik dari kalangan ulama, konglomerat, siapapun dia, mereka pasti tahu konsep ini. Mudah-mudahan amalkan ini. Qabiltu, aku ridho, insya Allah di lain waktu dan kesempatan yang sama kita akan bongkar kembali bagaimana jiwa itu biar lebih kuat lagi, bersatu. Inna awliyallahu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang dekat dengan Allah itu mereka tidak pernah takut dengan apapun namanya. Akhirul kalam, kudoakan kamu sehat walafiat semuanya, dan dimurahkan rezekinya oleh Allah, berlimpah harta bendamu,
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.